Bab 36, Kemarahan Pemimpin Regu. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Itu dia, tidak heran kamu harus menutup telepon untuk siaran langsung. Ternyata kamu tidak punya waktu. Namun, itu tidak masalah. Karena kamu sudah berusia 16 tahun. Menurut peraturan hukum, kamu masih bisa menandatangani kontrak. Mengenai detail spesifiknya, kita bisa cari kesempatan untuk berkomunikasi lagi besok. Aku tidak tahu, kapan Tuan Zhang punya waktu besok. Aku ada kelas di pagi dan sore hari. Hanya siang hari, antara pukul 12 dan 1, kamu bisa meneleponku saat ini. Oke, sampai jumpa. Zhang Yu menutup telepon dan membuka kotak suratnya. Setelah beberapa saat, aku melihat email bernama Film Video Live Network Signing Ancor Supplementary Agreement dikirim ke kotak suratnya sendiri. Zhang Yu mengklik email itu, mengunduh lampiran yang dilampirkan ke email, dan membukanya, dan isi perjanjian itu pun terlihat. Isi dari Film Video Live Network Signing Ancor Supplementary Agreement ini secara garis besar adalah ketentuan kontrak, hak kekayaan intelektual, hak dan kewajiban kedua belah pihak, upah, dan tanggung jawab atas pelanggaran kontrak. Hal ini dianggap sebagai klausul kontrak profesional. Dibandingkan dengan gaji dan perlakuan yang menjadi perhatian kebanyakan Ancor, Zhang Yu lebih peduli dengan hak dan kepentingan yang relevan dari hak kekayaan intelektual. Penting untuk diketahui bahwa dia adalah penulis asli daripada Ancor lainnya. Tentu saja, hak dan kepentingan yang relevan dari hak kekayaan intelektual lebih penting baginya daripada Ancor lainnya. Jauh lebih penting, Zhang Yu mencermati beberapa ketentuan tentang hak kekayaan intelektual dalam perjanjian tersebut. Sejujurnya, dia sangat muak dengan perjanjian yang menyatakan bahwa Feilong Live Network memiliki semua hak kekayaan intelektual dari karya yang dipublikasikan kecuali hak cipta. Ini hanyalah klausul penguasa. Schwartzman jelas merupakan karya asli miliknya sendiri, jadi mengapa pihak lain harus memiliki hak yang begitu besar? Anda harus tahu bahwa menerbitkan karya Anda sendiri di platform video pihak lain telah membawa manfaat nyata bagi pihak lain karena hadiah. Mengapa pihak lain harus mengikis hak yang begitu besar dalam hak kekayaan intelektual? Mungkin bagi para pembawa berita game atau pembawa berita talenta, itu tidak masalah. Bagaimanapun, basis kepentingan dari kepentingan, hak kekayaan intelektual dari game atau musik, masih berada di tangan penerbit game dan musik. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka, dan tidak masalah jika mereka menandatangani yang ini. Tetapi saya adalah penulis asli Schwartzman. Meskipun itu adalah plagiarisme, orang lain tidak mengetahuinya. Jadi, manfaat yang dapat dibawa Schwartzman untuk dirinya sendiri jauh lebih tinggi daripada jenis pembawa berita apapun. Zhang Yu juga tahu bahwa melalui Feilong Live Network, ia akan segera mendapatkan popularitas. Namun, sebagai penggemar Jin Lao, menjual karya klasik Jin Lao untuk dijual sungguh tidak dapat diterima. Setelah Zhang Yu membaca kontrak tersebut, ia memiliki keputusan dalam benaknya dan tidak akan menandatanganinya. Saat ini, sudah hampir pukul 2 pagi. Zhang Yu awalnya berencana untuk mengode beberapa bab lagi di malam hari dan mengirimkannya ke Vertex Novels, tetapi bagaimanapun juga, saat ini sudah terlalu larut, jadi ia memutuskan untuk mandi dan tidur terlebih dahulu. Jika ada yang ingin dikatakan besok, bangun pagi-pagi keesokan harinya, Zhang Yu mandi, membawa tas sekolahnya, pergi ke restoran kecil di dekat rumah yang menjual sarapan, dan pergi sarapan. Zhang Yu datang ke toko sarapan, masih yang termuda. Tidak lama kemudian, pelayan membawa acar bubur Xiaomi dan sekeranjang roti. Zhang Yu mengambil roti dan hendak memasukkannya ke dalam mulutnya. Tiba-tiba ia merasakan pesan yang dikenalnya datang dari laut. Selamat kepada tuan rumah. Jumlah total penggemar telah mencapai 1000. Batalkan judul asli, Emerging House, dapatkan judul peningkatan, Xiao Yuming. Pada saat yang sama, dapatkan undian berhadiah sekali, dan dapatkan 20 poin di mal. Zhang Yu sangat gembira dan tidak menyangka bahwa dia benar-benar telah meningkatkan lagi. Seperti biasa, dia dengan cepat menggunakan lotre terlebih dahulu. Keterampilan ini terlalu bagus. Setelah undian, dinding fobia intensif lainnya melintas, dan saat aperture perlahan melambat, akhirnya berhenti. Selamat kepada tuan rumah. Dapatkan atribut dan tingkatkan tinggi saat ini sebesar 20% kisaran, 90 hari. Nama, Zhang Yu.
Jumlah total penggemar, 1000. Reputasi, 659 poin Exchange Mall 100/1. Judul, Xiao Yuming 3. Atribut, 2*2*2 ruang penyimpanan. Hingga 20% peningkatan tinggi saat ini, kisaran, 90 hari. Keterampilan fisik. 1. Jangan pernah lupa, dewa, penuh. 2. Kuat seperti gunung, junior, peningkatan 100 poin. 3. Teratai ludah pemula, peningkatan 20 poin. 4. Pengambilan memori primer, waktu pendinginan, 19 hari, peningkatan 100 poin. 5. Ringan seperti burung, junior, peningkatan 100 poin. Keterampilan profesional. 1. Keterampilan bercerita, lanjutan, peningkatan 27 poin. 2. Memasak di rumah, pemula, peningkatan jam 5. 3. Kata-kata dan kata-kata, dasar, 100 poin. 4. Keterampilan menjahit pemula, 2 poin. 5. Desain kostum, dasar 30 poin. Poin mal, 27 poin. Undian sistem, 0 kali. Zhang Yu mendengar sebuah kata, apa artinya menambah tinggi badannya hingga 20% dalam waktu 3 bulan. Itu adalah kegembiraan di hati saya. Ketika berbicara tentang tinggi badan, Zhang Yu benar-benar biasa saja, dan bahkan digambarkan sebagai biasa saja, terutama biasa saja. 1,59 meter. Untuk mengatakan bahwa beberapa dekade yang lalu, ketika makan dalam jumlah tertentu, itu tidak apa-apa. Tetapi sampai sekarang, saya khawatir saya tidak setinggi wanita. Zhang Yu tahu betul bahwa dia sudah menjadi pria kecil di kelas saat ini. Jika dia terus berkembang seperti ini, dia tidak akan takut untuk keluar tanpa mengangkat pembalut. Zhang Yu menghitungnya, 1,59 meter, dan peningkatan sebesar 20%, yaitu sedikit lebih dari 1,9 meter. Memikirkan hal ini, mata Zhang Yu menjadi cerah, jadi untuk berbicara, setelah 3 bulan, dia akan menjadi monster setinggi 1,9 meter. Apa? Sekarang lihatlah orang lain. 3 bulan kemudian, orang lain melihat diri Anda sendiri. Apakah ada yang lebih mengagumkan di dunia ini daripada ini? Memikirkan hal ini, Zhang Yu yang bahagia merasa bahwa dia menggugah selera dan lapar. Tentu saja, mungkin itu kebutuhan untuk menumbuhkan tubuh, biarkan saja. Zhang Yu segera meminta pelayan untuk menyajikan 3 sarapan lagi, dan angin menyapu dedaunan, melahapnya. Sekarang, pada hari Senin pertama setelah pelatihan militer selesai, semua siswa harus datang ke kelas pagi. Sebenarnya, ini adalah belajar pagi dan membaca pagi. Semua orang di kelas 12 datang ke kelas 1 demi 1 untuk hari belajar yang baru. Ge Wenhui melihat ke pintu kelas, wajahnya sangat buruk. Masuk sendiri, bola matanya mengikuti dan dia bergumam, bukan orang itu. Yang lain masuk, dan dia berbalik lagi, bergumam lagi, belum. Orang-orang yang duduk di dekat Ge Wenhui telah memperhatikan bahwa tampaknya senior itu dalam suasana hati yang buruk hari ini. Karena duduk di sekitarnya, Anda bisa merasa sedikit mendung. Meskipun orang-orang di sekitar tidak tahu untuk apa itu, orang-orang di lingkungan itu juga mengetahuinya. Lebih baik, tidak berbicara dengan Ge Wenhui hari ini untuk menghindari menimbulkan masalah. Ge Wenhui sedang menunggu seseorang, musuh pertama yang dia temui sejak lahir. Zhang Yu, pria yang memperlakukan dirinya seperti monyet selama pelatihan militer dan kehilangan wajah lamanya adalah musuh pertamanya. Ge Wenhui ingin mengatakan dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas, termasuk taman kanak-kanak. Saya pada dasarnya adalah orang inti di kelas. Penunjuk arah angin kelas yang khas selalu yang terbaik. Saya hanya menggertak diri saya sendiri, dan tidak ada yang berani menggertak saya. Seperti cucu Zhang Yuxun yang diambil oleh pria kecil itu selama pelatihan militer, itu lebih kuno dari yang pernah dilihatnya. Zhang Yu berani mempermalukan dirinya sendiri. Berani mempermalukan diri sendiri di depan kelas. Berani mempermalukan diri sendiri di depan dewi favorit Anda dari muda hingga tua. Itu tidak bisa dimaafkan. Kemarahan Ge Wenhui meningkat tak terkendali, dan secara bertahap mendekati titik kritis ledakan. Hari ini, saya harus memberitahu anak itu bahwa konsekuensi serius dari kemarahan pemimpin regu. Tunggu, anak bau. Ge Wenhui, penuh kebencian, menatap pintu kelas, tanpa mengalihkan pandangannya. Perlu Anda ketahui bahwa Ge Wenhui tidak memiliki cara untuk membawa Zhang Yu saat berlatih. Saat itu Zhang Yu dikelilingi oleh instruktur Lin yang tinggi, yang terpana dengan nama keluarga Lin.
Beraninya dia membalas Zhang Yu. Tetapi Ge Wenhui tahu bahwa sekarang berbeda, bahwa instruktur Lin Iblis tidak tahu harus lari kemana, dan dukungan Zhang Yu juga jatuh. Inilah kesempatanku. Hari ini, aku harus memberitahu anak ini bahwa aku menyinggung Ge Wenhui, tidak menyinggung pemimpin kelasku. Sambil melihat ke pintu, Ge Wenhui bergumam di mulutnya, sehingga semua orang yang duduk di sebelahnya merasa sedikit aneh. Apa yang terjadi pada orang ini hari ini? Ini bukan pertanda penyakit dan gigitan. Mereka yang mengira mereka pintar, dengan cepat memindahkan bangku ke samping, agar tidak digigitnya secara tiba-tiba. Para siswa di kelas itu muncul satu persatu di pintu, tetapi Ge Wenhui tidak pernah melihat Zhang Yu. Pada akhirnya, orang-orang di kelas pada dasarnya berkumpul, dan bel pun segera berbunyi. Zhang Yu belum muncul. Ge Wenhui sedikit cemas, dan tidak dapat dihindari bahwa Zhang Yu sudah mengetahuinya, dan dia takut akan mengganggunya hari ini, jadi dia tidak datang. Jangan datang saja. Memikirkan hal ini, Ge Wenhui diam-diam mengatakan bahwa dia tidak masuk sekolah tanpa alasan, dan alasannya lebih dapat dibenarkan. Sebelum Ge Wenhui memikirkannya, sesosok muncul di pintu, membuat matanya berbinar. Datang. Zhang Yu datang dengan bunyi klik. Begitu dia memasuki rumah, dia belum mengambil 2 langkah, dan bel kelas awal berbunyi, bel-bel-bel-bel, yang memenuhi koridor. Setelah Zhang Yu memasuki rumah, dia tidak berhenti, dan langsung menuju tempat duduknya seperti biasa. Zhang Yu, teriakan keras mengejutkan desibel di ruang kelas 12. Ketika Zhang Yu mendengar seseorang memanggil namanya, dia berhenti, menundukkan kepalanya, dan melihat ke arah suara itu datang. Itu adalah Ge Wenhui. Zhang Yu mengerutkan kening, bertanya-tanya apa yang orang itu panggil dirinya. Apa artinya? Tentu saja, dia tidak berbicara, hanya menatap Ge Wenhui untuk melihat nengat apa yang akan dia buat. Ge Wenhui berdiri, wajahnya tegak, dan jari-jarinya Zhang Yu berkata dengan keras, Zhang Yu. Mengapa kamu datang ke sini? Tidakkah kamu mendengar bel sekolah berbunyi? Apakah kamu terlambat? Kamu tahu, Zhang Yu memiliki ekspresi aneh di wajahnya, sebelum dia sempat mengatakan apapun, tetapi orang-orang di rumah kelas 12, tetapi Anda melihat saya melihat Anda, dan rasanya seperti Ge Wenhui sedang mencari Zhang Yu Shou. Karena Zhang Yu masuk, bel berbunyi dan semua orang melihatnya. Berbicara secara logis, Zhang Yu tidak terlambat. Ge Wenhui sangat menarik perhatian sehingga dia bersikeras bahwa dia terlambat. Mengapa? Oh, orang-orang yang cepat tanggap di kelas saling memandang saat ini, dan semua mengubah ekspresi alami mereka. Pada saat yang sama di bawah hati saya, berani mencintai, ini adalah balas dendam Lao Ge. Bagaimanapun, Zhang Yu dan Ge Wenhui menarik kebencian selama pelatihan militer, dan seluruh kelas pada dasarnya tidak mengetahuinya. Bagi orang yang sensitif, kondisi alami mencerminkan keduanya. Zhang Yu juga bukan orang bodoh. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk membuat kesalahan. Dia segera bereaksi dan tahu apa yang dimaksud Ge Wenhui. Ini untuk memberi diri Anda kekuatan. Mengapa? Kembali ke kelas, otoritas pemimpin regu lagi-lagi menjadi mayat, dan dia berencana untuk memakai sepatu kecil untuk dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Zhang Yu menatap Ge Wenhui dan berkata sambil tersenyum, kapan aku akan terlambat? Mengapa aku tidak tahu? Ketika Ge Wenhui melihat Zhang Yu berani berbicara pada dirinya sendiri dengan sikap ini, amarahnya bahkan lebih besar, dan dia berkata dengan keras, kamu bodoh. Kamu tidak tahu, ada nada dering yang sangat keras di luar, kamu tuli. Aku beritahu kamu Zhang Yu, guru kelas kita Li yang mengatakan, siapapun yang terlambat akan dihukum di pintu. Aku akan memberitahu kamu secara resmi sekarang. Berikan aku pintu, aku tidak akan mengatakan ya, kamu tidak diizinkan masuk, kamu mendengarnya. Hati Ge Wenhui mengertakkan, biarkan anakmu biarkan aku melangkah lebih jauh selama pelatihan militer. Sekarang aku akan membiarkanmu pergi ke pintu untuk menghukum stasiun, kamu hanya perlu menunggu 1 minggu untuk belajar sendiri. Setelah mendengar ini, Zhang Yu mencibir, kamu ingin menghukumku karena berdiri. Lao Ge, kamu sangat malu untuk mengatakannya. Jangan bilang aku tidak terlambat, bahkan jika aku benar-benar terlambat, lalu apa? Apa yang kamu hitung? Pemimpin regu. Katakan padamu kata-kata Ge Wenhui dan pemimpin regu, di mataku, adalah kentut. Suara Zhang Yu tidak bertahan lama, dan kelas tidak tahu siapa yang menghisap.
Dia benar-benar kentut. Kamu harus tahu bahwa kentut yang begitu jelas dan keras ketika begitu tenang, itu sangat jelas, dan itu jelas bagi hampir setiap sudut kelas. Ada jarum jatuh di kelas untuk sementara waktu, dan itu sangat sunyi. Hahaha. Pada saat hening, seluruh kelas tertawa keras dan tidak bisa mengendalikannya. Zhang Yu tampak terkejut. Dia tidak tahu siapa yang begitu kooperatif dengan dirinya sendiri di kelas. Dia melihat sekeliling dan melihat pria gemuk Wu Jie tersenyum pada dirinya sendiri dan mengedipkan matanya. Zhang Yu tertawa diam-diam, anak baik, ternyata itu dia. Ge Wenhui marah pada saat ini, oke. Ini hanyalah penghinaan yang nyata, atau seluruh kelas secara kolektif membenci diri mereka sendiri. Mengamuklah mahkotamu. Dia lepas kendali dan berteriak, siapa itu? Suara raungan Ge Wenhui menggetarkan seluruh ruangan, dan tidak seorang pun di seluruh kelas berbicara, pura-pura tidak mendengar. Melihat tidak ada yang mengakuinya sama sekali, Ge Wenhui melotot ke Zhang Yu, mengangkat jarinya ke sisi lain, dan berkata, apakah anakmu melepaskannya? Zhang Yu leng bersenandung, mengarahkan jarinya ke arah yang ditunjukkan Ge Wenhui, tetapi berkata kepada orang-orang di sekitarnya, semua orang menciumnya. Bau busuk yang sangat menyengat datang dari arah itu. Aku tidak tahu mulut orang mana yang menyemprotkan kotoran, menyemprot kemana-mana, itu menjijikkan. Ge Wenhui gemetar oleh tubuh Zhang Yuqi, melihat bahwa pihak lain meremehkan dirinya sendiri, dan berulang kali menantang. Batas bawahnya sendiri, biarkan dia memiliki kepala yang panas dan putuskan dalam hatinya bahwa hari ini dia harus belajar pelajaran ini. Ge Wenhui yang marah pun meninggalkan tempat duduknya dan berjalan di depan Zhang Yu dalam 3 langkah, menggunakan kekuatan fisiknya untuk merendahkan dan melotot ke arah Zhang Yu, sambil berkata, Zhang Yu, ini ultimatumku. Sekarang, segera, berdirilah di dekat pintu untukku. Kau mendengarku, Ge Wenhui sudah siap saat ini. Selama Zhang Yu berani mengatakan tidak, dia akan memukulnya sekarang dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tepat ketika Ge Wenhui siap untuk mulai mengajari Zhang Yu, dia tidak menyangka bahwa Zhang Yu mengulurkan tangannya. Pada saat yang sama dengan nada suara yang meremehkan, pergi sana. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Ge Wenhui bahkan tidak memikirkannya. Pria kecil Zhang Yu memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia tampak bergerak dengan ringan, tubuhnya tidak terkendali, dan dia segera kehilangan fokus dan jatuh ke samping. Kehilangan pusat gravitasi, Ge Wenhui menghantam meja di sebelahnya, dan bahkan seluruh deretan meja mengeluarkan suara bergerak menjauh. Anda harus tahu bahwa Zhang Yu adalah seorang pria dengan keterampilan gunung yang kuat, belum lagi bahwa Ge Wenhui hanyalah seorang siswa sekolah menengah dan belum dewasa. Bahkan seorang pria dewasa rata-rata, di depan Zhang Yu, diseret dan diikuti, yang tidak cukup untuk dilihat. Ge Wenhui dipukul keras di pinggang belakang. Dia hampir tidak bernapas ketika dia memukulnya. Pinggang yang panas bahkan tidak terasa panas, jadi dia hanya bisa menutupi punggungnya, berkeringat, dan tidak bisa berkata-kata. Sudah, Zhang Yuba menarik Ge Wenhui pergi, dan seolah-olah dia baik-baik saja, dia berjalan menuju kursi dengan mudah. Kelas sangat sunyi saat ini, dan hampir semua orang tahu bahwa keadaan akan menjadi lebih besar. Zhang Yu mulai, pinggang Ge Wenhui mati rasa, dan giginya menyeringai lama sebelum dia bisa bernapas kembali. Dia tersentak dan berbalik untuk melihat Zhang Yu yang telah mencapai kursi. Tiba-tiba, kemarahannya muncul dari hatinya, dan kejahatan berubah menjadi isi perutnya. Dia berteriak keras, aku benar-benar bertarung denganmu. Begitu kata-kata itu jatuh, Ge Wenhui bergegas ke sisi lain, memukuli Zhang Yu. Ge Wenhui bergegas untuk memukul Zhang Yu. Insiden itu akan meningkat ke tingkat yang tidak terkendali. Seluruh kelas tidak buta, dan mereka segera melihatnya. Singkirkan mereka, Su Qianqian menanggapi dengan cepat dan buru-buru berteriak. Anak laki-laki di sekitarnya juga terkondisikan, dan tiba-tiba berdiri dan menghentikan Ge Wenhui, yang terbakar amarah. Ge Wenhui yang terhalang berteriak, jangan hentikan aku. Aku akan mengajarinya hari ini. Anda harus tahu bahwa Ge Wenhui tinggi dan kuat. Jika bukan karena beberapa orang yang memegangnya, saya khawatir dia dan Zhang Yu sudah memulai saat ini. Jangan lakukan itu. Ketua kelas, semua orang adalah teman sekelas. Ya, ketua regu, itu juga tidak disengaja. Jangan membuat kekacauan. Mengambil kedamaian itu berharga. Mengambil kedamaian itu berharga. Ah, pengawas,
Anak laki-laki di sekitarnya memegang Ge Wenhui dengan erat dan tidak akan membiarkannya melakukan apapun. Bahkan Zhang Yu berdiri di depan dua orang. Meskipun Zhang Yu tidak bergerak dibandingkan dengan Ge Wenhui, dia hanya tampak dingin, tetapi orang-orang ini juga takut bahwa Zhang Yu akan menggunakan berkas itu untuk melawan. Masalahnya bahkan lebih besar, dan Anda perlu mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu. Ruang kelas 12 berantakan saat ini. Itu hidup, meregang, persuasif, meraung dan menjerit, dan suara-suara nasihat dan penganiayaan bercampur menjadi satu, dan situasi kacau tidak terkendali. Tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa kelas 12 kacau. Apa yang kamu lakukan? Hentikan untukku. Raungan yang lebih keras datang dan ruangan berdengung. Suara yang begitu keras membuat orang-orang di ruangan itu diam pada saat yang sama. Qi berbalik dan melihat bahwa kepala sekolah Li Yunliang berdiri di depan kelas dengan ekspresi cemberut di wajahnya, menatap semua orang di ruangan itu dengan ekspresi jelek. Guru Li ada di sini, dan pada saat ini di hati setiap orang tidak kurang dari seekor harimau. Kedua belas kelas itu pun bubar dengan tergesa-gesa, dan tidak ada seorang pun yang menarik Ge Wenhui maupun Zhang Yu. Dapat dikatakan bahwa semua orang kecuali mereka berdua berpikir bahwa mereka segera kembali ke tempat duduk mereka dan duduk. Seluruh instalasi itu terang dan berangin, dan air serta langit semuanya acuh tak acuh, saling menggantung. Dibandingkan dengan seluruh kelas, kedua aktor utama yang dimaksud sama seperti sebelumnya. Yang satu terengah-engah. Yang satu tidak tahu harus berpikir apa. Dia tidak mengubah wajahnya dan berdiri dengan tenang. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Li Yunliang menepuk meja di tangannya, suaranya keras, dan dapat dikatakan memekakkan telinga, mengekspresikan kemarahannya sekarang. Li Yunliang tidak menyangka akan melihat hal semacam ini begitu dia memasuki kelas hari ini. Apa ini? Kalian harus tahu bahwa kalian mengambil sekolah menengah utama di kota ini, bukan kursus pelatihan budaya kelas 3 di jalanan. Sejak bekerja sebagai guru kelas, siswa yang datang dan pergi dapat membentuk pasukan kelompok, dan hal seperti itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, Li Yunliang berkata bahwa dia marah, dan kemarahannya tidak berlebihan. Kepala sekolah sangat marah. Ruangan itu secara alami sangat sunyi, dan tidak ada yang berani berbicara. Yang satu takut berbicara terlalu banyak, dan yang lainnya takut menyinggung kedua belah pihak. Ge Wenhui adalah pengawas kelas dan keponakan kepala sekolah Li Yunliang. Semua orang tahu itu. Dapat dikatakan bahwa itu milik kekuatan nyata saat ini dan tidak dapat dengan mudah tersinggung. Meskipun Zhang Yu tidak memiliki kekuatan di tangan dan tidak tinggi, dia tampaknya menjadi orang yang liar. Dia merasa lebih berbahaya dan ganas daripada Ge Wenhui, dan dia menolak untuk melihatnya. Dia adalah bajingan sosial yang bau sebelum masuk sekolah. Karena yang disebut lebih suka menyinggung seorang pria terhormat daripada seorang penjahat, untuk mencegah balas dendam oleh tangan-tangan hitam di belakangnya ketika lampu hitam itu buta, tentu saja tidak mungkin untuk menarik kebencian saat ini. Ruangan di kelas 12 itu suram dan tidak biasa. Tidak ada yang berbicara, tidak ada suara, dan sangat sunyi. Bahkan suara napas pun dianggap kebisingan saat ini. Li Yunliang bukanlah orang bodoh, meskipun dia baru saja melihat pemandangan tadi, dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Namun, dilihat dari situasi saat ini, masih jelas siapa pihak yang bertanggung jawab atas insiden itu. Kemungkinan besar terjadi konflik antara keponakannya dan Zhang Yu. Li Yunliang menenangkan diri, melirik kedua pihak, dan akhirnya fokus pada keponakannya Ge Wenhui, berkata, Ge Wenhui, apa yang kamu lakukan untuk apa? Suasana hati Ge Wenhui benar-benar sulit untuk ditenangkan, menunjuk Zhang Yu dengan suara kasar, Zhang Yu memukulku. Li Yunliang mendengar kata-kata itu dan mengalihkan perhatiannya ke Zhang Yu, berkata, Zhang Yu, mengapa kamu memukul seseorang? Zhang Yu berkata dengan datar, Tuan Li melihatnya ketika dia masuk. Aku tidak memukul siapapun. Ge Wenhui lah yang ingin memukulku, semua orang hanya menariknya menjauh. Ge Wenhui sangat marah ketika mendengar ini, sialan, beraninya kau mengarang. Kebohongan. Zhang Yu melihat ekspresi marah Ge Wenhui dan mendengus, berkata, Tuan Li, sekarang kau lihat. Ge Wenhui menyerangku secara pribadi di depanmu. Faktanya ada di depanku. Kau, cukup. Li Yunliang berkata dengan marah, kalian berdua tutup mulut untukku. Aku tidak bertanya padamu, tidak seorang pun diizinkan berbicara.
Zhang Ge mendengar pandangan satu sama lain dan bersenandung dingin. Li Yunliang menoleh untuk melihat Ge Wenhui dan berkata, Ge Wenhui. Kamu bilang Zhang Yu memukulmu. Apa itu? Dia tidak mungkin memukulmu tanpa alasan. Ge Wenhui berseru, Zhang Yu terlambat masuk kelas. Sebagai pengawas, saya memiliki hak dan kewajiban untuk menunjukkan kesalahannya dan memintanya untuk menghukum stasiun dan menerima pendidikan ulang. Saya tidak menyangka bahwa dia tidak hanya menolak stasiun hukuman, tetapi juga memukuli orang. Semua orang melihatnya. Kamu harus tahu bahwa Ge Wenhui benar, karena dia merasa bahwa dia dibenarkan, dan anakmu ingin mengakuinya, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Li Yunliang mendengar kata-kata itu dan menoleh ke Zhang Yu lagi, dan berkata, Zhang Yu, mereka yang terlambat akan didenda. Ini yang saya tetapkan, karena kamu terlambat, wajar dan perlu bagi pemimpin regu untuk memberimu denda. Mengapa kamu melawan? Mengapa kamu memukuli orang? Zhang Yu Dao, Nona Li, kata-kata Ge Wenhui, saya rasa tidak ada dasar fakta. Pertama, bel kelas berbunyi hanya setelah saya memasuki ruangan, jadi saya tidak terlambat. Karena kamu tidak terlambat, tentu saja kamu tidak dapat menerima hukuman. Permintaan yang tidak masuk akal ini. Tempat hukuman adalah hukuman bagi siswa yang melakukan kesalahan. Karena saya tidak melakukan kesalahan, saya tentu tidak menerima hukuman yang tidak dapat dijelaskan ini. Kedua, saya tidak memukul Ge Wenhui. Jam pagi sangat berharga. Secara pribadi, sebagai orang yang suka belajar, waktu yang sangat berharga seperti itu diblokir secara tidak masuk akal oleh Ge Wenhui. Alasan untuk marah itu masuk akal dan cukup. Tetapi saya adalah orang dengan pengendalian diri yang kuat. Meskipun saya diblokir oleh Ge Wenhui kembali ke tempat dudukku, aku bisa berkeliling. Bagiku yang rendah hati, aku tidak mampu mengacaukannya, dan aku bisa bersembunyi. Mengenai masalah Ge Wenhui yang mengatakan bahwa dia dipukuli, aku bisa menjelaskannya. Itu karena teman sekelas Ge Wenhui yang lebih tinggi, yang secara alami memiliki pusat gravitasi yang tidak stabil. Ketika kami berdua lewat, dia kehilangan pusat gravitasinya dan jatuh. Ini memiliki hubungan langsung dengan kurangnya perlindungan yang biasa, tetapi itu tidak ada hubungannya denganku. Petik 2. Ruangan itu hening sejenak. Li Yunliang hampir tidak bisa berkata apa-apa. Oke, orang ini benar-benar tidak tahu malu. Untuk menghindari tanggung jawabnya, dia berani mengatakan bahwa dia adalah hobi belajar. Sungguh lelucon. Bahkan jika orang-orang yang mencintai belajar di dunia ini sudah mati, mereka tidak akan berhasil sampai kepadamu. Orang-orang lain di ruangan itu juga secara kolektif tidak bisa berkata apa-apa. Zhang Yu ini, setelah mengatakan begitu banyak, dapat dikatakan bahwa dia menggambar lingkaran besar, mendorong tanggung jawabnya sepenuhnya, dan akhirnya memiliki hubungan dengan suplemen kalsium. Jika dia sendiri Ge Wenhui takut dia bisa muntah darah. Memikirkan hal ini, orang-orang di kelas 12 semua menoleh untuk melihat Ge Wenhui. Ge Wenhui hampir muntah darah saat ini, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa saat ini dia adalah orang yang paling marah di kelas. Zhang Yu benar-benar mengatakan bahwa dia jatuh karena pusat gravitasinya yang tidak stabil. Dia juga membiarkan dirinya pergi ke kalsium. Pamannya bisa menanggungnya, dan pamannya tidak bisa menanggungnya. Anak yang baik, kamu masih tidak mengakui telah memukul orang, kamu berani berbicara omong kosong. Zhang Yu melirik Ge Wenhui yang marah dan mencibir, dan berkata, Tuan Li, Anda melihatnya. Teman sekelas Ge Wenhui sekarang ada di depan Anda dan semua orang, tidak hanya kasar, tetapi juga dicurigai menyerang saya secara pribadi. Saya sarankan Anda memberinya hukuman tertentu dan biarkan dia berdiri di pintu dan merenungkan secara mendalam perilakunya yang tidak pantas dan ucapannya yang tidak pantas. Jika dia tidak berpikir untuk bertobat, dia harus melapor ke kantor administrasi sekolah, dan seluruh sekolah akan dikritik karena kritikan. Ketika Ge Wenhui mendengar ini, dia tidak tahan lagi, dan berseru, aku bercinta denganmu. Setelah berbicara, dengan lengan dan lengan baju yang telanjang, dia bergegas untuk mengajar Zhang Yu. Kalian berdua beri aku ketenangan. Li Yunliang sedang sekarat saat ini. Mengapa keponakannya memiliki nilai tinggi dan energi rendah? Sekarang Anda telah diganggu. Jika Anda masih tidak ingin mengetahui keseluruhan cerita, Anda harus mengkarakterisasi kasusnya dan memanfaatkan diri Anda sendiri. Kemudian Anda dapat saling berhadapan dengan adil. Ini bagus. Dia tidak hanya dapat secara wajar tidak memilikinya,
tetapi juga membiarkan pihak lain mengambilnya. Anda juga ingin memukul orang dengan gerakan yang menarik perhatian. Bahkan jika Anda ingin menarik bias, Anda tidak dapat menyeret Anda. Raungan Li Yunliang menghentikan Ge Wenhui yang ingin memukul orang. Ge Wenhui sangat terengah-engah sehingga Zhang Yu kehabisan napas, dan dia terengah-engah, tetapi pada saat ini, selain menatap Zhang Yu, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Jika mata dapat membunuh orang, maka Zhang Yu meninggal 10.000 kali lebih awal. Li Yunliang ingin mengatakan bahwa dia adalah seorang penolong dan penolong. Dalam hal ini, sebenarnya mungkin untuk mengkarakterisasi secara paksa. Itu adalah kesalahan anak laki-laki Anda Zhang Yu, terlepas dari apakah Anda menerimanya atau tidak. Sebagai guru kelas, saya memiliki hak yang sangat besar. Tetapi itu untuk yang lain, Zhang Yu sebenarnya adalah pengecualian. Zhang Yu dibawa oleh Presiden Huang. Bagaimana dia bisa melupakannya? Saat ini, saya belum mengetahui apa hubungan antara Zhang Yu dan Presiden Huang. Jika dia dan Presiden Huang memiliki hubungan yang normal, tetapi hanya perasaan manusia biasa, maka tentu saja dia harus menganggap Zhang Yu serius. Karena tidak masalah dari sudut pandangnya sendiri, atau dari sudut pandang keponakannya, bocah Zhang Yu harus menemukannya dengan baik. Tetapi jika Zhang Yu dan Presiden Huang memiliki hubungan yang lebih baik, atau bahkan kerabat, maka semuanya tidak bisa menjadi besar. Anda harus tahu bahwa Anda masih harus melihat pemiliknya untuk melawan anjing itu, belum lagi bahwa dalam keadaan seperti itu Anda dan keponakan Anda sama sekali tidak masuk akal, itu adalah masalah, dan itu mencari masalah Anda sendiri. Li Yunliang mengerang, melihat sekeliling, matanya tertuju pada Su Yiming yang duduk di sebelahnya, dan berkata, Su Yiming, kamu duduk di sebelahmu, bicarakan tentang bagaimana hal itu terjadi. Setelah memikirkannya, Li Yunliang berencana untuk mengikuti garis massa. Mengetahui tempat kejadian perkara dan dikte lisan dari kedua belah pihak hanyalah salah satu alasan objektif, dan kesaksian para saksi juga merupakan bagian penting dari kasus kualitatif. Jika Anda ingin memberi Zhang Yu tongkat pembunuh dan membantu keponakan Anda mengeluarkan gas, Anda harus dibenarkan dan membiarkan anak itu tidak mengatakan apa-apa. Su Yiming tidak menyangka Li Yunliang menjadi orang pertama yang bertanya pada dirinya sendiri, dan dia sedikit tidak senang. Diam-diam dia bertanya siapa yang jahat dan apa yang membuatnya tersinggung terlebih dahulu. Emosi jijik membuatnya tidak senang dan berkata dengan enggan, maaf Tuan Li. Saya baru saja membaca buku. Saya tidak memperhatikan apa yang terjadi. Li Yunliang melihat Su Yiming menutup telepon dan mengerutkan kening, tetapi dia tidak bisa menahannya. Orang-orang berkata bahwa jika mereka tidak melihatnya, apalagi yang bisa Anda lakukan dan memakan orang lain. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat seorang gadis di sebelahnya dan berkata, Tang Jia. Apakah kamu melihatnya? Ketika Tang Jia menjalani pelatihan militer, Zhang Yu membantunya menjahit pakaian, yang merupakan hal yang manusiawi. Dan dia tidak menyukai nepotisme lama Ge Wenhui di kelas. Dia secara alami menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum melihatnya. Li Yunliang mengerutkan kening, berpikir, bercanda, bagaimana mungkin dia tidak melihatnya. Ini memperjelas bahwa dia sedang berbicara dengan pihak lain. Li Yunliang tidak menyangka keponakannya memiliki hubungan yang begitu buruk di kelas. Tak satu pun dari mereka berbicara dengannya berturut-turut. Li Yunliang menatap yang lain di kelas lagi, dan mengunci matanya lagi, berkata, Su Qianqian, kamu adalah wakil pengawas. Kamu yang mengatakannya. Li Yunliang malah menoleh ke Su Qianqian yang berada jauh dari kejadian itu. Keponakannya menyukai Su Qianqian, Li Yunliang masih tahu. Apapun yang dikatakan keduanya, mereka adalah teman sekelas dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Bahkan jika Anda melihat persahabatan teman sekelas, jika Su Qianqian dapat membantu keponakannya untuk mengucapkan beberapa patah kata, situasinya akan berbeda. Apa yang dikatakan Su Qianqian, dia masih wakil pengawas di kelas, dan pengaruhnya di kelas itu, pada kenyataannya, lebih besar daripada keponakannya. Jika dia bisa minggir, saya percaya itu akan membimbing opini publik di kelas. Faktanya, ketika Su Qianqian bertanya kepada Li Yunliang tadi, dia sudah menganalisis kejadian itu. Faktanya, menurut karakter aslinya, dalam kasus ini, jika Li Yunliang bertanya pada dirinya sendiri, dia harus realistis. Tetapi ini tidak ada hubungannya dengan membantu Wen Huihui, karena ini hanya fakta. Tetapi pada saat ini, untuk mengatakan Zhang Ge,
mereka masih cenderung pada Zhang Yu. Selama pelatihan militer, Zhang Yu mengatakan bahwa dia telah membantu dirinya sendiri sedikit, dan itu adalah sedikit kebaikan manusia. Ge Wenhui berkata bahwa dia adalah teman SMA muda dan menyukai dirinya sendiri, tetapi dia tidak merasakannya. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia dan dia adalah dua orang yang tidak ada hubungannya satu sama lain. Tidak ada hubungan manusia. Saat ini, saya ingin berbicara tentang perasaan manusia. Saya khawatir dia dan dirinya sendiri, Zhang Yu Duo. Selain itu, Zhang Yu juga teman sekelas SMP dan semuanya. Akibatnya, Ge Wenhui tidak memiliki keuntungan. Setelah menganalisis konsekuensi dari peristiwa tertentu, Ge Wenhui juga memiliki Li Yunliang sebagai pendukungnya. Jika Zhang Yu mengabaikan seluruh kejadian, itu harus ditangani dengan serius oleh Li Yunliang. Pada tingkat yang lebih rendah, mungkin hanya hukuman atau beberapa kata pelatihan. Seiring bertambahnya usia, Anda harus melapor ke sekolah dan mengingat apa yang Anda miliki. Sekolah menengah pertama adalah sekolah bergengsi yang terkenal. Bagi siswa, itu bahkan lebih ketat. Pada saat ini, jika Anda mengatakan yang sebenarnya sendiri, saya khawatir orang yang paling terpengaruh adalah Zhang Yu. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, biarkan kedua kejahatan itu melakukan yang terbaik. Melihat semua orang di ruangan itu melihat dirinya sendiri, Su Qianqian menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Li. Saya belum melihatnya. Li Yunliang tidak menyangka bahwa bahkan Su Qianqian mengatakan dia belum melihatnya, yang membuatnya sedikit terkejut. Saat ini, bahkan Su Qianqian berdiri di tim lain, yang akan sulit. Tentu saja, mereka tidak melihatnya, dan Li Yunliang tidak punya pilihan. Orang-orang tidak melihatnya, dan mereka tidak dapat memaksa orang lain untuk melihatnya. Li Yunliang harus bertanya kepada yang lain di kelas lagi. Tanpa kecuali, selama orang tersebut bertanya, mereka pada dasarnya mengatakan mereka tidak melihatnya. Di antara mereka ada yang membenci Ge Wenhui, anak perempuan memiliki banyak perasaan untuk Zhang Yu, anak laki-laki memiliki jawaban Su Qianqian sebagai jawaban standar, tentu saja, mungkin benar-benar tidak terlihat, tetapi kemungkinan ini relatif rendah dan dapat diabaikan. Li Yunliang bertanya untuk waktu yang lama, belum lagi semua pertanyaan, hampir sama. Tidak ada seorang pun di kelas yang mendukung keponakannya, yang membuatnya merasa marah. Ge Wenhui, bagaimana pemimpin regu Anda bercampur, tidak. Ge Wenhui bukan orang bodoh. Dia juga melihat begitu banyak orang di kelas. Tidak ada dari mereka yang berbicara dengannya. Di antara mereka, sikap Su Qianqian paling menyakitinya, yang membuatnya penuh amarah dan depresi. Li Yunliang sedikit lilin. Sekarang, dalam situasi ini, dia harus menjadi keponakan terhadap dirinya sendiri, dia belum mengurusnya. Saling berhadapan, apa yang dapat Anda lakukan dengan keponakan Anda? Jadi dia berpikir keras tentang solusinya. Ruangan itu sunyi, tidak ada yang berbicara, yang tersisa hanyalah suara napas dan membalik buku yang membosankan. Li Yunliang merenung sejenak dan berkata, baiklah. Karena tidak seorang pun dari kalian dapat membuktikan bahwa pihak lain salah terlebih dahulu. Tidak ada saksi yang dapat mengonfirmasinya. Maka perkelahian dapat dikesampingkan. Tetapi berteriak-teriak di kelas pagi berteriak-teriak, mengganggu ketertiban di kelas, itu juga tidak mungkin. Kalian masing-masing menulis ulasan 1000 kata. Berikan kepada saya sebelum sekolah di pagi hari. Petik 2. Li Yunliang, yang tidak punya pilihan, harus menemukan cara untuk menarik gaji di bagian bawah pot. Ketika dia keluar kelas, dia memberitahu keponakannya, selama buku ulasan Zhang Yu, dia harus menyerahkan kertas kosong, yang pasif untuk memberinya gas. Mungkin untuk saat ini, tidak ada jalan keluar. Ada jalan keluar, Tuan Li. Saya tidak bisa menulis ulasan. Zhang Yu berkata dengan wajah penuh, saya tidak berteriak. Orang yang berteriak adalah Ge Wenhui. Dia hanya bisa menulis jika dia ingin menulis. Saya tidak. Mengapa saya harus menulis? Ge Wenhui dengan marah membalas, Anda masih punya alasan untuk memukul orang. Anda hanya bisa menulis jika Anda ingin menulis. Saya tidak akan pernah menulis. Anda harus tahu bahwa Ge Wenhui bukanlah belatung di perut Li Yunliang, dan dia tidak tahu bahwa dia akan menghadapi dirinya sendiri. Dia hanya tahu bahwa dia sangat menderita, dan sebenarnya ingin menulis buku ulasan, hanya bercanda. Zhang Yu berkata demikian, dengan ekspresi mengejek, berkata, aku tidak memukul siapapun.
Itu karena kesehatanmu yang buruk, pusat gravitasi yang tidak stabil, dan tidak ada hubungannya denganku. Kenapa, kau masih ingin membicarakan orang lain? Aku melihatmu orang-orang yang kualitasnya rendah, ketika mereka sudah terlalu tua, tidak dapat menemukan pekerjaan, mereka masih dapat hidup dari porselen. Kau katakan satu hal lagi. Ge Wenhui menunjuk Zhang Yu dan hampir muntah darah. Aku berani mengatakan 100 kata. Ingin memukulku, tunggu kehidupanmu selanjutnya. Kau, baiklah. Kepala Li Yunliang, berdengung, saat ini, mengatakan bahwa itu akan meledak, dan itu tidak berlebihan. Kemarahan, tidak seorang pun dari kalian harus menulis. Kembalikan aku ke tempat dudukku. Zhang Yu dan Ge Wenhui saling memandang dengan dingin lagi. Bersenandung gigi, dan kembali ke tempat duduk mereka pada saat yang sama. Ruangan menjadi sunyi lagi, tetapi semua orang di ruangan itu tahu bahwa itu pasti akan menjadi pagi yang tidak merata. Pelajaran pagi telah usai, Li Yunliang bangkit dan keluar dari kelas dengan bersenandung. Ge Wenhui juga berdiri dan mengejarnya dengan 3 langkah dan 2 langkah. Semua orang di kelas tahu bahwa Ge Wenhui pasti ingin mencari istri lamanya untuk mengeluh. Ge Wenhui menyusul Li Yunliang, tak satu pun dari mereka berbicara, dan terus berjalan maju. Ge Wenhui telah mengikuti Li Yunliang ke sudut yang tenang, melihat sekeliling, tidak menemukan siapapun, diikuti dengan keluhan, berkata, orang tua. Mengapa kamu tidak menunjukku saja sekarang? Membuatku terlalu tak tahu malu. Sudahlah, Li Yunliang tegas dan berkata, ke arahmu. Bagaimana kamu membuatku menghadapimu? Ada begitu banyak orang di kelas, tidak satu pun dari mereka yang ke arahmu. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Kamu katakan. Ketika Ge Wenhui mendengar ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa, dia harus memasang wajah dan tidak berbicara. Li Yunliang menunjukkan ekspresi membenci besi dan baja, menunjuk ke arah Ge Wenhui, berkata, anakmu benar-benar tahu bahwa dia akan kehilangan muka. Tahukah kamu bahwa kamu tidak hanya kehilangan muka, kamu telah kehilangan seluruh mukamu kepadaku. Di tengah-tengah pidatonya, dia juga menamparkan wajahnya beberapa kali, mengekspresikan suasana hatinya saat itu. Setelah mendengar ini, Ge Wenhui membalas, itu bukan salahku. Jika bukan karena anak Zhang Yu, dia memandang rendahku selama pelatihan militer dan memilih untuk menggertakku sendirian. Bisakah aku melawannya? Selain itu, aku juga bermaksud untuk membantumu, orang tua, kamu marah. Apakah kamu lupa pelatihan militer anak itu dan tidak menganggapmu serius sama sekali? Kamu bisa menanggungnya, aku tidak bisa menanggungnya. Li Yunliang mendengar ini, dan mendengus dingin, berkata, aku tahu semua yang kamu tahu, tetapi aku tidak dapat menghitungnya di hatiku. Tetapi seorang pria terhormat dapat membalas dendam selama 10 tahun. Dia tidak peduli dengan balas dendam, dan dia tidak peduli dengan hari ini atau 2 hari ini. Kamu harus menunggu sampai kamu memiliki kesempatan yang baik untuk melakukannya. Kamu harus tahu bahwa aku hanya seorang guru kelas biasa, bukan kepala sekolah. Kamu tidak memiliki hak untuk bersikap sopan seperti kuda. Zhang Yu adalah kepala sekolah Huang untuk mengatur kelas kita. Tidak semudah itu untuk berurusan dengannya. Petik 2. Ge Wenhui mendengar Li Yunliang mengatakan ini, dan ada ledakan emosi kelemahan di dalam hatinya, dan dia berkata, apa yang harus saya lakukan? Bisakah saya menanggungnya? Li Yunliang melihat sekeliling dan berbisik, saya telah bertanya kepada Huang Dayong dari Departemen Urusan Politik dan Agama. Dia adalah keponakan Presiden Huang. Jika Zhang Yuzhen dan Presiden Huang memiliki hubungan yang baik, kami hanya bisa menanggungnya. Dan, jika Anda melihatnya di masa depan, Anda harus mengelilinginya. Tetapi jika dia tidak ada hubungannya dengan Presiden Huang, Anda akan selalu membantu saya keluar dari temperamen buruk ini jika Anda menyingkirkan saya. Anda tahu, Ge Wenhui mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan hatinya jernih. Bahkan jika dia tidak ingin menanggungnya, tidak ada yang bisa dia lakukan, dan sekarang dia hanya bisa melakukannya. Memikirkan hal ini, perasaan tidak berdaya muncul di benak saya, yang membuat Ge Wenhui putus asa. Li Yunliang melihat keponakannya agak putus asa, hatinya melunak, dan suaranya melembut, Xiao Hui. Masalah ini juga pelajaran untukmu. Pengawas tidak maha kuasa, meskipun dia tidak punya pilihan selain meyakinkan publik, tetapi itu hanya berlaku untuk lembaga pemerintah atau manajemen bisnis. Jika Anda mengelola kelas, lebih baik melakukannya bersama-sama. Anda mengatakan ya,
Ge Wenhui mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, orang tua, saya tahu. Saya akan memperhatikan untuk menyatukan teman-teman sekelas saya di masa depan. Li Yunliang mengangguk dengan puas, keponakannya, bagaimanapun, IQ masih oke, berkata, oke. Hal ini seperti ini, tetapi Anda harus ingat, jangan pergi ke masalah Zhang Yu baru-baru ini. Semuanya menunggu saya cari tahu latar belakangnya nanti. Petik 2. Ge Wenhui mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah kelas, Li Yunliang dan Ge Wenhui tidak ada di ruangan itu. Sangat ramai pada saat ini di tahun ke-12. Orang-orang membicarakannya, dan sebagian besar isinya adalah Perang Dunia Keempat yang baru saja terjadi di kelas. Si gendut Wu Jie mendatangi Zhang Yu, meremas Lu Zikuan yang sedang mengeluh, dan mengipasi Zhang Yu dengan kipas kecilnya yang konyol, dan berkata, "Bos, kamu terlalu berani hari ini. Pergi saja ke sana, hampir saja aku tidak membiarkan Lao Ge turun ke bawah." Saat itu, gigi Lao Ge menyeringai. Aku hampir melihat lidah kecilnya. Hahaha. Beberapa anak laki-laki di sekitar tertawa. Lu Zikuan berkata, kamu mengatakan bahwa Lao Ge sangat tinggi, dan Bai Chang sangat tinggi. Ini terlalu bagus. Bos menyentuhnya dan hampir menjatuhkan gigi depannya. Si gendut Wu Jie menunjukkan ekspresi yang tidak kamu mengerti, dan berkata, aku bilang Zikuan, kamu sudah lama tidak melihatnya. Ge Wenhui sama dengan posisi pemimpin regunya. Itu tidak berguna kembali ke pemimpin regu. Apakah kamu melihat bahwa tadi, tidak ada seorang pun di kelas kita yang menghadapinya? Petik 2. Siapa yang bilang tidak? Zhao Zijun menyela secara horizontal, dan berkata, bukankah ada orang tua untuknya? Hahaha. Terdengar tawa lagi, miring. Beberapa orang membicarakan tentang seseorang yang sekarat dalam, hihihi, itu, tetapi Ge Wenhui masuk ke ruangan dengan wajah nakal. Jangan katakan itu. Lao Ge sudah kembali. Lu Zikuan, dengan mata tajam, tiba-tiba mengingatkannya. Beberapa orang melihat ke belakang ke arah pintu, dan ketika mereka melihat subjek itu, mereka semua bubar, dan tidak ada yang terus berbicara. Ge Wenhui hendak mengatakan bahwa ketika dia berada di luar pintu, dia sudah mendengar beberapa orang berbicara tentang dirinya di ruangan itu, dan yang ada di dalam hatinya membenci itu. Tetapi apa yang dijelaskan Li Yunliang kepadanya, dia juga ingat bahwa dia sedang menahan amarah dan tidak meledak, tetapi memasuki ruangan tanpa ekspresi dan kemudian kembali ke tempat duduknya. Untuk kelas 12, badai kecil telah berakhir. Tidak seorang pun di tempat kejadian mengira bahwa badai yang lebih besar sedang terjadi. Di pagi hari, Zhang Yu mulai mengantuk lagi. Pembaruannya agak mendesak kemarin. Dia begadang sampai larut malam sampai dia tidur. Sekarang, beberapa kepala mental tidak cukup. Sebelum kuliah pertama dimulai, Zhang Yu sudah tidur dan mengenal para personel. Zhang Yu tertidur, para guru ini tidak buta, tentu saja, mereka dapat melihat dengan jelas. Namun kebiasaan Zhang Yu untuk langsung tidur begitu masuk kelas sudah menjadi kebiasaan para guru ini. Jika suatu hari dia tidak tidur, itu akan menjadi aneh. Zhang Yu tidur lagi sampai bel sekolah berbunyi di siang hari, hanya untuk dibangunkan oleh Lu Zikuan di meja yang sama, meninggalkan sekolah dan pulang. Ketika saya sampai di rumah pada siang hari, Zhang Yu belum mulai memasak, dan teleponnya berdering lagi. Hai, apakah ini Tuan Zhang? Oh, ini aku. Aku Zhu Zikuan, manajer penandatanganan platform penyiaran langsung video Feilong. Aku tidak tahu apakah Tuan Zhang melihat kontrak tadi malam. Bagaimana menurutmu tentang penandatanganan kontrak? Aku, melihat apa perjanjian penandatangananmu. Aku tidak bisa mengandalkan penandatanganan perusahaanmu. Tuan Zhang, menandatangani kontrak dengan perusahaan kami adalah hal yang baik untuk Anda. Setelah menandatangani kontrak, Anda tidak hanya akan mendapatkan gaji pokok berkala tertentu, tetapi juga kenaikan komisi yang sesuai. Jika pendapatan hadiah mencapai periode tertentu, dengan standar tertentu, Anda juga bisa mendapatkan hadiah uang tunai tertentu, dan jumlah penarikan, tidak seperti batas saat ini, akan meningkat sesuai dengan itu. Ini lebih hemat biaya daripada metode pemberian hadiah sederhana Anda sekarang. Saya sarankan Anda mempertimbangkannya dengan saksama lagi. Faktanya, dari sudut pandang pribadi saya, ini masih sangat hemat biaya bagi Anda. Sebenarnya tadi malam, saya sudah memikirkannya sejak lama. Saya dapat mengatakan bahwa saya telah mempertimbangkannya dengan sangat jelas.
Biarkan saya memberitahu Anda yang sebenarnya, saya pikir masalah utamanya bukan dalam hal uang. Saya terutama berurusan dengan perusahaan Anda karena saya tidak puas dengan tuntutan yang berlebihan terhadap hak kekayaan intelektual. Jadi saya tidak dapat menandatangani kontrak. Saya hanya perlu hadiah sederhana untuk membuatnya berhasil. Untuk hak-hak lainnya, saya pribadi berpikir bahwa lebih baik untuk menyimpannya. Tuan Zhang, mengenai isi hak kekayaan intelektual yang tercakup dalam ketentuan perjanjian, perusahaan telah mengundang sejumlah pakar hukum penuh waktu untuk menunjukkannya. Ketentuan kami adalah solusi hukum yang relatif matang dalam industri ini. Anda harus tahu bahwa perusahaan tidak hanya harus membayar banyak energi untuk setiap jangkar yang menandatangani kontrak, tetapi juga harus menginvestasikan banyak sumber daya sendiri. Platform perusahaan sebenarnya adalah platform pembuatan bintang. Jangkar tersebut memperoleh popularitas dan peningkatan laba karena promosi perusahaan untuk membangun bintang. Oleh karena itu, perusahaan memiliki persyaratan yang relatif tinggi dalam hal hak terkait, yang juga merupakan standar umum dalam industri ini. Tidak hanya platform kami, tetapi hampir setiap perusahaan platform video di industri ini. Anda perlu tahu bahwa jangkar tanpa kontrak tidak dapat memperoleh sumber daya yang direkomendasikan dari platform tersebut. Secara umum, menolak perusahaan demi hak kekayaan intelektual lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Petik 2. Saya sudah cukup mempertimbangkan masalah ini. Bagaimanapun, saya tidak akan mengalah sehubungan dengan hak penulis. Mengenai laba dan rekomendasi yang lebih tinggi, itu tidak ada dalam pertimbangan saya saat ini. Saya mengerti itu saja. Aku masih ada kelas di sore hari. Aku sibuk, jadi aku tidak akan banyak bicara denganmu. Oke. Karena Tuan Zhang telah membuat keputusan seperti ini, maka kami juga menghormati keputusanmu. Selamat tinggal, selamat tinggal. Zhu Zikuan menutup telepon dan merasa sangat tidak bisa berkata-kata. Untuk mengetahui bahwa sebagian besar pembawa berita, ketika saya mendengar bahwa platform akan menandatangani sendiri, tidak perlu memikirkannya, dan mereka langsung setuju untuk menandatangani. Jelas dapat menghasilkan banyak uang, orang bodoh tidak melakukannya. Saya tidak mengharapkan gurita yang mengaum ini, tetapi lebih peduli dengan kekayaan intelektualnya. Saya telah menandatangani begitu banyak pembawa berita sendiri. Ini pertama kalinya saya melihat ini. Karena gurita yang mengaum ini tidak ingin menandatangani perusahaannya sendiri, sebagai pihak ketiga dari insiden tersebut, Zhu Zikuan sendiri tidak memiliki cara yang baik. Sekarang dia harus melepaskan bisnis Zhang Yu dan melakukan sesuatu yang lain. Sore harinya, telepon Zhu Zikuan berdering. Dia mengangkatnya dan melihat telepon. Direktur, dan dengan cepat menekan tombol sambung. Xiao Zhu, apakah kamu menghubungi pembawa berita bernama Gurita? Direktur Wang, sudah menghubungi. Apakah dia setuju untuk menandatangani kontrak? Tidak setuju. Apakah kamu tidak memperjuangkannya? Ada sesuatu di perusahaan lagi, juga memungkinkan untuk memberikan visa A. Pendapat pribadi saya, tiket A sudah cukup. Oh mengapa? Saya telah berkomunikasi dengan gurita ini dalam banyak hal. Dia sangat peduli dengan hak-hak terkaitnya dalam kekayaan intelektual. Dia sangat tidak puas dengan syarat dan ketentuan perjanjian perusahaan dalam hal ini. Jadi dia tidak ingin menandatangani perusahaan. Oh, ini. Direktur Wang melalui telepon mengerang dan berkata, Xiao Zhu, kamu menganalisis secara objektif, apa pendapatmu tentang perkembangan gurita ini di masa depan? Saya pikir begitu. Jika karya-karya gurita ini selanjutnya masih dapat mempertahankan tingkat karya yang dipublikasikan ini, itu pasti tambang emas. Baiklah, sepertinya Anda dan saya memikirkannya. Saya telah mendengarkan dengan saksama serangkaian orang yang tersenyum dan bangga. Tidak hanya alurnya yang bagus, tetapi apa yang dikatakannya bahkan lebih menarik. Jadi dari sudut pandang karyanya dan pribadi dari sudut pandang level, semuanya cukup bagus. Para petinggi perusahaan juga telah mendengarkan. Jadi saya berharap untuk mengontraknya. Ya, Anda baru saja mengatakan bahwa dia memiliki minat pada hak kekayaan intelektual, dan dia sangat memperhatikannya. Petik 2. Benar, itu saja. Para pemimpin perusahaan, kita akan mengadakan pertemuan sebentar lagi, ketika kita bertemu lagi dan bertukar pandangan. Anda tunggu kabar saya. Baik Direktur Wang. Zhu Zikuan meletakkan telepon dan merasa bahwa ada kemungkinan besar bahwa para eksekutif senior perusahaan merasa bahwa gurita ini masih memiliki prospek pengembangan yang cukup besar. Jika tidak perlu membahas masalah kecil seperti itu dalam pertemuan tingkat tinggi.
Zhu Zikuan ingin mengatakan bahwa dari sudut pandangnya sendiri, atau kesukaannya terhadap pertunjukan gurita, dia berharap perusahaan dapat mengontrak gurita tersebut. Karena dia sekarang menjadi salah satu penggemar pihak lain, kisah Xiao Aojiang memang tidak mengenakan bahkan jika dia tidak mendengarkannya selama sehari. Zhang Yu pergi ke kelas pada sore hari, dan terus mengantuk. Kantor pusat perusahaan Feilong Video Live Network terletak di zona pengembangan teknologi tinggi Beijing. Di ruang konferensi perusahaan, banyak eksekutif perusahaan sedang duduk. Di layar LED berskala besar di ruang konferensi, berbagai data perusahaan dalam waktu dekat ditampilkan. Saat data berubah, beberapa orang menjelaskan konten data, dan sisanya, kemudian berbisik dan berbicara. Menurut perbandingan dan analisis kinerja perusahaan bulan ini dan data besar dalam industri platform siaran langsung, kami telah sampai pada data bahwa kinerja perusahaan kami bulan ini telah menurun sebesar 2,25% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Turun sebesar 2% pada periode yang sama tahun lalu. Persentase penurunan kategori tertentu dan perbandingan data besar platform siaran langsung lainnya dalam periode yang sama sudah ada di depan Anda. Anda dapat melihat lebih dekat. Ini juga mencakup lalu lintas data terkini dari kategori tertentu di bawah platform kami dan data spesifik dari beberapa jangkar populer di seluruh platform jaringan. Saat pidato komentator berakhir, para eksekutif di ruang konferensi mengambil kertas-kertas yang ada dan dengan hati-hati melihat ke atas. Ruang rapat sangat sunyi, kecuali suara membolak-balik file. Setelah selesai membaca dokumen tersebut, Zhao Guangrong menaruhnya di atas meja dan berkata, tampaknya situasi keseluruhan perusahaan mengalami tren penurunan lagi tahun ini. Persaingan di industri ini telah meningkat pesat dibandingkan dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya. Dari analisis data, perusahaan kami telah turun dari posisi pertama di industri tahun lalu ke posisi kedua. Platform New World Online, terlepas dari jumlah pengguna online, jumlah total jangkar yang baru dibuka, dan margin laba kotor, semuanya telah melampaui kami. Saat ini, gunung sedang hujan dan gedung penuh angin. Semua orang adalah veteran perusahaan. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Zhao Guangrong berusia lebih dari 40 tahun dan telah terlibat dalam industri TI selama bertahun-tahun. Platform siaran langsung video Feilong yang didirikan 10 tahun lalu telah berkembang dari perusahaan kecil yang tidak dikenal menjadi platform siaran langsung terbesar di negara ini. Dapat dikatakan bahwa dulunya situasi di industri tersebut. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, industri real estate secara umum telah mendingin, dan pasar modal telah menyerbu industri TI. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak platform siaran langsung berkapasitas besar telah didirikan di seluruh negeri. Akibatnya, hilangnya jangkar kelas atas di industri tersebut sangat parah, yang memengaruhi kinerja dan pangsa pasar perusahaan. Baru-baru ini, dapat dikatakan bahwa Zhao Guangrong sendiri sangat pusing dengan situasi ini. Sekarang tidak ada proyek investasi yang bagus di Tiongkok, dan semua orang tahu seperti apa situasi real estate. Jadi pasar modal domestik didanai dengan sangat baik. Di balik platform siaran langsung dunia baru, ada beberapa perusahaan modal ventura besar yang mendukung mereka. Mereka digali dengan gaji tinggi. Kami memiliki banyak jangkar emas. Gaji yang diberikan, tentu saja, juga dilebih-lebihkan. Tetapi setiap orang telah menjadi platform selama bertahun-tahun, dan mereka sangat jelas, pada kenyataannya, mereka main-main, menggunakan gaji ini untuk merekrut jangkar adalah hal yang mendasar. Tidak dapat menghasilkan uang. Para eksekutif perusahaan mengetuk meja dan terus mengeluh. Semua orang di ruang konferensi itu mengerutkan kening pada saat yang sama, sangat diam.